tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Maaf Ibu mengganggu waktunya. Iya, monggo, silakan. Nah, ini kaitannya dengan modul 3.1 yang sedang saya pelajari di Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk seorang pemimpin. Untuk itu saya mohon izin mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan tentang materi ini. Boleh, silakan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, bisa memenuhi apa yang menjadi tugas-tugas penjenengan. Monggo. Yang pertama, dalam perjalanan sebuah sekolah pasti kan mengalami berbagai macam permasalahan, kendala, gitu deh. Termasuk juga kasus-kasus di mana Ibu sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini ya, dalam perjalanan sebuah sekolah gitu, terutama ini untuk saya pribadi ya, sebagai kepala sekolah, memang banyak sekali kasus-kasus ataupun kejadian-kejadian yang di sana memerlukan sebuah keputusan, di mana keputusan itu harus saya ambil dengan situasi kondisi yang sulitnya misalnya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, kebenaran. Hanya mungkin bertentangan dengan regulasi atau bertentangan dengan aturan, tapi itu harus diambil sebuah keputusan. Atau mungkin ada sebuah kasus yang di mana satu sesuai dengan regulasi, yang lain menyimpang gitu ya. Tapi harus diambil keputusan karena apa? Karena ada nilai kebaikan bersama yang harus diambil gitu. Jadi kadang-kadang memang menghadapi situasi yang sulit begitu. Jadi memang selalu ada ya, bukan? Iya, selalu ada dan harus siap ya. Nanti barangkali punya jadi kepala sekolah ya harus siap dengan itu. Terus bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan ketika ada situasi seperti itu, Bu? Misalnya terutama ini untuk mungkin mengambil keputusan di antara dua pilihan yang sama-sama benar, sama-sama prioritas atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tentu ada prinsip-prinsipnya. Kalau saya prinsip yang saya ambil satu, selalu connect ya, selalu terhubung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tentu regulasi ya, regulasi yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga tentu kebaikan bersama. Dari semua prinsip-prinsip itu ya menjadi rujukan, menjadi patokan, dan biasanya keputusan diambil ya tidak menyimpang dari itu semuanya. Berarti ada prinsip-prinsip yang mendasari gitu. Iya, ya memang harus itu ya. Harus ada, kalau sebuah sebuah program misalnya kan ada juknis juklaknya, nah itu yang harus dipahami betul gitu ya. Jadi harus paham itu. Kemudian biasanya dalam mengambil keputusan itu bagaimana langkah-langkahnya atau prosedurnya ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Ada kasus-kasus yang ini bertingkat gitu ya. Kalau kasus itu saya pandang ringan, biasanya saya bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau kasus itu mungkin agak berat gitu ya, menyangkut orang banyak, biasanya saya minta pertimbangan pada teman-teman yang saya anggap
dewasa di sekolah, ya, seperti wakil kepala sekolah mungkin, atau di penjab ya, penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, atau mungkin komite sekolah. Berarti bertingkat nih Bu. Oke. Biasanya pengambilan keputusannya juga melibatkan pihak-pihak yang lebih luas tergantung tingkatannya nih. Kemudian biasanya selama ini hal-hal apa yang cukup efektif atau Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan? Hal-hal apa yang cukup membantu atau mungkin sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif, sangat membantu itu pastinya ya ketika di sana ada musyawarah ya, pastinya ada yang membantu mencari solusi, jadi tidak hanya sendiri. Ini terutama pada kasus-kasus yang agak berat. Jadi musyawarah tetap ada. Terus selama ini dalam menyelesaikan kasus itu apakah itu memiliki suatu jadwal tertentu atau mungkin periode tertentu ketika menghadapi sebuah kasus dalam mengambil keputusan? Oh ya, kalau waktu untuk mengambil sebuah keputusan itu memang ada periode tertentu, misalnya 1 bulan sekali itu minimal 1 bulan sekali itu kan mesti ada agenda rapat dinas gitu. Nah di sana biasanya saya lakukan pembinaan kaitannya dengan meminimalisir ya kasus-kasus yang mungkin timbul di sekolah. Nah kalau hal-hal yang ada juga yang sifatnya insidental yang mungkin diputuskan dengan ya paling tidak ada jeda, bisa musyawarah ya, sama teman-teman. Ya paling tidak 1 bulan, 1 bulan sekali ada semacam ya pembinaan, mungkin sosialisasi ada juga. Itu berarti ada nih Bu. Kemudian selama ini kan seperti yang Ibu sampaikan tadi selalu berkolaborasi, kemudian dengan pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah, selain itu adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pasti bantuan ya, bantuan dari teman-teman itu sangat membantu, mempermudah. Kemudian dari atasan ya, bantuan dari atasan gitu ya, dari dinas itu juga sangat membantu dalam mengambil keputusan ataupun sebagai sebagai acuan, landasan atau referensi, nama-nama referensi dari khususnya dari dinas pendidikan dan pengawas juga membantu. Kemudian dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan, selama ini Ibu begitu seringnya menghadapi situasi pengambilan keputusan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, kalau pembelajaran yang saya rasakan begitu ya, satu bahwa setiap hasil keputusan itu saya harus menyadari betul gitu ya, bahwa keputusan yang diambil tidak mungkin ya memuaskan semua orang, tidak mungkin mencukupi ataupun memenuhi keinginan semua orang. Jadi tetap di sana ada mungkin ada yang merasa terkorbankan gitu ya, dikorbankan, dan itu kadang-kadang memang menjadi sesuatu yang mengganjal di diri saya sendiri, tapi bagaimanapun ya itu harus dilakukan. Dan jika seperti itu ya memang ada semacam istilahnya di sini juga rasa tidak enak juga ada gitu ya, tapi demi tegaknya sebuah
sebuah kegiatan ataupun lancarnya ya program gitu ya, yang mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Sepertinya sulit sekali untuk bisa memenuhi aspirasi dari semuanya gitu. Dan yang harus dibiasakan yaitu menghibur diri sendiri ketika tidak sedih ya, tidak bisa memuaskan semua orang ya. Tapi kan kenapa ya, itu sudah mungkin sudah sudah kodratnya seperti itu ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang, jadi harus bisa ngerti. Itu pelajaran yang penting, jadi sabar ya untuk menghibur diri sendiri, seperti itu ya. Terima kasih, sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan yang saya butuhkan tentang topik pengambilan keputusan. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Semoga kedepannya Ibu selalu dipermudah oleh Allah dalam memimpin sekolah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih juga ya untuk kehadirannya gitu ya. Ini saya jadi banyak belajar ya, ternyata dalam kasus Firsi itu ini masuk dalam tadi dilema etika, masuk pada rujukan moral gitu, yang selama ini kan sudah nyatu jadi satu, ngalir begitu saja, sudah tidak tahu ini mana kayak gitu ya. Mungkin itu ya pembelajaran baru yang saya peroleh. Itu gitu ya, meskipun itu sudah akrab ya, sudah akrab sehari-hari, tapi ternyata baru tahu itu tuh. Gitu ya, terima kasih, sama-sama, sukses selalu untuk Bu Ruri. Pastinya tetap semangat belajar gitu ya, dan tetap sabar, tidak baperan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Waalaikumsalam. Sesuai dengan janji kemarin nih Pak, untuk hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di lingkup sekolah. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kaitannya dengan keikutsertaan saya dalam program pendidikan guru penggerak. Saat ini saya berada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan juga terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, dalam perjalanan sebuah institusi pendidikan, terutama di sekolah ini yang Bapak pimpin, tentunya banyak kendala, permasalahan, bahkan kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika antara yang sama-sama benar menurut kebenaran ataupun juga rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi itu sebagai dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaan itu, dan kebetulan kami juga sekaligus masih dalam taraf belajar menyelesaikan masalah-masalah. Walaupun dapat dikatakan kami sudah agak lama juga sih menjadi kepala sekolah, tapi tiap sekolah punya karakteristik yang berbeda. Untuk tempat sini khususnya dengan jumlah murid yang cukup besar, 293, sering terjadi masalah. Tentu dari berbagai masalah itu sering ada benturan antara etika dengan moral, mungkin dengan aturan hukum dan sebagainya. Saya menyelesaikannya biasanya dengan mengidentifikasi dulu, memperhitungkan resiko terkecil. Contoh kemarin-kemarin juga ada kasus ketika anak di sekolah sering berbuat ulah terhadap teman-temannya. Sesuai aturan kan kita tidak boleh mengeluarkan siswa, tapi kalau dibiarkan korbannya akan semakin banyak. Maka kami sarankan tidak dikeluarkan, tapi disarankan untuk mencari sekolah lain yang memiliki guru yang punya kemampuan menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi pada dasarnya tidak dikeluarkan. Itu yang sudah terjadi di sini.
kebetulan dia kan anak tersebut senang sekali main bola, sehingga kami sarankan untuk mencari sekolah yang dekat dengan lapangan bola supaya hobinya tersalurkan sehingga tidak membawa korban-korban yang lain. Itu ya. Seperti tadi Bapak ceritakan ada kasus dengan siswa ya Pak. Sekarang kalau dalam manajerial sekolah sendiri, ketika ada dua kepentingan yang sama-sama itu prioritas, sama-sama benar, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada situasi itu? Misalnya mungkin dalam penggunaan dana sekolah, yang ini butuh, yang itu butuh, sama-sama prioritas, itu bagaimana Bapak? Ya, tentu sama-sama prioritas pun tentu kalau kita menelisik lebih jauh pasti ada hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya tidak betul-betul sama persis, pasti ada yang harus menjadi pertimbangan. Misalnya tingkat kepentingan A umpamanya untuk mengobati anak, katakanlah uang keuangan lah ya, untuk mengobati anak. Kemudian tingkat kepentingan B untuk membayar anak sekolah umpamanya. Itu mungkin sama-sama penting. Tapi kalau saya mungkin akan menentukan yang untuk pengobatan, untuk bayar sekolah kan bisa dipikirkan nanti setelah yang ini selesai, biasanya begitu. Berarti tetap ada pasti yang lebih prioritas. Pasti ada, kalau ditelisik lebih jauh pasti ada yang lebih prioritas. Selama ini dalam mengambil keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, kalau terjadi suatu masalah, yang pertama kami mengidentifikasi dulu sebab musababnya, mencari informasi-informasi. Kalau toh akhirnya saya belum bisa mengambil keputusan sendiri, saya biasanya minta pendapat kepada teman-teman guru yang mungkin lebih memahami tentang masalah-masalah tersebut. Kalau saya bisa memutuskan, saya putuskan. Tapi kalau tidak, itu biasanya saya minta pendapat pada teman-teman lain yang di sini kan banyak guru-guru yang dari segi masa kerja lebih senior dari saya begitu. Jadi dimulai dari identifikasi dulu ya Pak. Iya. Kemudian pendapat rekan-rekan sejawat juga sangat penting ya. Iya. Nah terus dalam selama ini pengambilan keputusan, menurut Bapak itu dalam kasus-kasus yang merupakan dilema begitu nggih, misalnya memutuskan antara dua hal yang sama-sama benar, sama-sama itu mengandung nilai kebajikan, itu menurut Bapak apa yang efektif dalam mengambil keputusan di saat-saat sulit? Langkah apa yang efektif? Kalau memang terjadi katakanlah kesulitan yang katakanlah luar biasa lah, kita akhirnya kembali kepada aturan yang ada, karena dengan aturan itu merupakan payung hukum. Jadi seandainya ada hal masalah yang sama-sama menanggung resiko, saya yakin apapun itu pasti ada konsekuensinya. Tapi kita kalau sudah ada konsekuensi tertentu yang harus kita tanggung, maka kita kembali ke aturan, sehingga kita ketika terjadi keberatan atau terjadi komplain, kita punya rujukannya. Jadi kembali kepada regulasi. Kembali ke regulasi. Kalau itu memang istilahnya sulit sekali dipecahkan dengan cara sisi kemanusiaan, sisi moral, sisi etika, itu kembali ke regulasi. Nah, kemudian pastikan selama Bapak menjadi pemimpin, pasti menghadapi tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Kira-kira menurut Bapak itu apa yang paling menantang ketika harus memutuskan sesuatu? Paling menantang itu kalau masalah itu datang dari teman sendiri. Dari teman sendiri itu paling menantang. Iya. Kalau dengan siswa-siswa ya mungkin nggak terlalu itu. Tapi kalau dengan teman-teman sendiri, apalagi dari yang lebih senior dari saya, itu memang menurut kami itu paling menantang. Bagaimana kita harus menyelesaikan tanpa harus mengorbankan pihak-pihak tertentu gitu, agar semuanya bisa terselesaikan gitu. Berarti memang ada nggih Pak, terutama kalau dari pasti ada. Terus selama ini dalam menghadapi berbagai macam dilema, tantangan
permasalahan itu, apakah Bapak mempunyai suatu jadwal tertentu, misalnya apakah langsung diselesaikan saat itu atau menunggu rapat mingguan, rapat bulanan atau seperti itu? Apakah Bapak ada jadwal khusus? Tergantung permasalahan. Kalau permasalahan itu agak kecil, melibatkan hanya orang jumlah tertentu lah, 1 atau 2, selesaikan pada saat itu. Tapi kalau memang melibatkan banyak orang, banyak teman, apalagi sampai melibatkan mengumpulkan wali murid dan sebagainya, itu memang harus direncanakan, mungkin selang sehari atau 2 hari. Tapi kalau itu hanya kecil-kecil, biasanya langsung saya selesaikan. Berarti memang tergantung permasalahan. Tergantung masalah. Kemudian selama ini adakah perorangan atau mungkin lembaga atau mungkin komunitas itu atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, bisa berupa mungkin ya rekan-rekan atau mungkin apa yang membantu mempermudah Bapak? Ada, tentu kita kan punya partner kerja ya, banyak kerja, walaupun dalam struktur itu merupakan bawahan, tapi dalam hal seperti ini kan kita anggap sebagai partner, sebagai teman bekerja. Itu yang sering saya mintai pendapat. Sedangkan pendapat secara kedinasan sedapat mungkin saya mencoba untuk menghindari. Artinya kalau tidak terpaksa sekali, tidak ada masalah rumah tangga sekolah sampai ke dinas. Selama saya jadi kepala sekolah ini belum pernah ada laporan atau saya melaporkan guru sampai ke dinas, itu belum. Jadi masalah-masalah itu kita selesaikan intern di sekolah. Jadi cukup internal ya Pak. Internal. Kemudian dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, selama ini Bapak juga mungkin sehari-hari nih mengambil keputusan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan? Ya, dari itu tentu kami memiliki pembelajaran bisa dipetik bahwa bisa menjadi semakin bijak gitu, semakin selektif, itu kemudian menghargai pendapat-pendapat orang lain, karena kan setiap masalah pasti ada hikmahnya di balik masalah tersebut gitu. Dan ada rasa kepuasan tersendiri kalau bisa menyelesaikan masalah gitu. Menghargai pendapat orang lain, ada kepuasan tersendiri. Sepertinya sudah cukup yang saya tanyakan. Hanya itu, kita terima kasih sekali atas wawasan yang Bapak berikan. Semoga juga kedepannya semakin dipermudah oleh Allah, terutama dalam memimpin institusi sekolah ini. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti setelah menjadi guru penggerak itu bisa menggerakkan juga teman-teman lain gitu. Amin. Terima kasih Pak. Mohon undur diri.